Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Dan kita lanjutkan pengajian kita membahas kitab 80 langkah untuk selamat dari neraka jahanam. Kemudian langkah yang ketujuh adalah kasratul istighfar, memperbanyak istighfar. Kita tahu bahwa selesai sholat kita beristighfar, selesai ibadah istighfar. Nah, karena kita tahu bahwa kita adalah hamba-hamba yang tidak luput dari kesalahan. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hambaku, sesungguhnya kalian adalah hamba-hamba yang siang malam melakukan kesalahan, dan akulah yang mengampuni kesalahan kalian. Segeralah meminta ampun, niscaya aku akan ampuni. Jadi bentuk istighfar yang datang dari Al-Quran maupun dalam hadis itu berbagai macam. Ada yang bunyinya astaghfirullah, ada yang bunyinya rabbighfirli, ada yang bunyinya Allahumma gfirli. Yang enggak ada adalah astaganaga. Itu enggak ada. Paham? Yang ada hanyalah astaghfiru. Enggak boleh istaghfir. Nggak boleh juga astaga. 6. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, "Wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'atu marrah." Dan sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dalam sehari itu 100 kali. Dengan mengucapkan apa? Astagfirullah 100 kali dalam sehari. Kalau mau disertakan dengan astaghfirullah innallaha ghafurur rahim juga boleh. Adapun yang didengarkan oleh Abu Hurairah, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah." Kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan meminta ampun kepadanya dan bertobat kepadanya dalam sehari itu lebih daripada 70 kali. Nah, di antara keutamaan istighfar disebutkan dalam ayat dan hadis banyak sekali keutamaannya. Di antaranya adalah kita dijauhkan dari api neraka jahanam. Ini di akhirat. Kalau di dunia tidak akan ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan diberikan solusi dari setiap permasalahan kesempitan hidup yang dia alami. Dalam suatu hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dayyikin kharaja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu Allahu bihai min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah jadikan baginya solusi dari setiap kesempitan hidupnya. Allah memberikan jalan keluar dari kesulitannya, dan Allah memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian ayat dan hadis yang dibawakan oleh penulis. Ayat yang pertama dari surah Al-Anfal ayat 33. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Ayat ini turun berkenaan atau turun bagi mereka orang-orang musyrik yang Allah memastikan tidak mengadab mereka selama Rasulullah berada di tengah-tengah mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, selama mereka beristighfar.
Ternyata orang-orang musyrik itu tatkala tawaf di Ka'bah, apakah dalam keadaan telanjang atau berpakaian, mereka mengatakan apa? Gufronaka, gufronaka. Mereka beristighfar kepada Allah. Sehingga turun ayat ini untuk memberikan amnani, 2 keamanan selama mereka masih melakukan ini. Allah tidak menyegerakan azab bagi mereka, padahal mereka orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah 360 patung di sekitaran Ka'bah. Tapi Allah tidak mengikop mereka. Kenapa? Karena mereka senantiasa beristighfar. Kemudian bagaimana lagi dengan apa? Dengan orang mukmin, orang muslim yang mereka beribadah kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Lebih aula lagi untuk tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang dibawakan, wa qala man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyuksir fiha minal istighfari. Barang siapa yang suka melihat catatan kebaikannya kelak di padang mahsyar berisi kebaikan-kebaikan, maka hendaklah memperbanyak istighfar. Wa qala kama indal Bukhari. Kemudian penulis membawakan lagi hadis sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Bukhari, Sayyidul Istighfar. Disebut dengan Sayyid. Sayyid itu adalah tuan atau yang lebih utama, yang lebih terdepan untuk kita baca istighfarnya. Apa itu? Antakulu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini adalah Sayyidul Istighfar. Maksudnya apa ini? Istighfar yang paling terbaik yang sepantasnya diucapkan oleh hamba, oleh seorang hamba. Kenapa dia disebut istighfar, Sayyidul Istighfar? Karena sebelum meminta ampun kepada Allah, dia awali dengan iktirafat. Iktirafat itu adalah pengakuan dari hamba tersebut. Dia mengakui banyak hal. Apakah itu dosa yang dia lakukan, kenikmatan yang dia rasakan, dia mengakui rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Baru setelahnya dia apa? Istighfar. Yaitu faghfirli, ampunilah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku yang mengatur kehidupanku, yang mengatur seluruh alam semesta ini. Ini adalah iktirafur rububiyah, pengakuan hamba terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rububiyah, Pak? Rububiyah itu kita mengakui segala bentuk perbuatan Allah yang khusus baginya. Dia menciptakan, menghidupkan, mengatur, memberikan rezeki. Ini semua perbuatan Allah. Kita tidak boleh mengatakan, oh, di Banjarmasin sana ada yang mengatur. Oh, di Sulawesi sana ada yang mengatur. Ini tidak sesuai dengan pengakuannya. Yang kedua adalah la ilaha illa anta. Ini juga iktiraful uluhiyah. Seorang hamba mengakui uluhiyahnya Allah. Apa itu? Seluruh ibadah diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Khalaqtani, engkau menciptakanku. Wa ana abduk, sementara aku adalah hambamu. Ini diucapkan oleh Rasulullah juga dan diucapkan juga oleh umatnya. Dalam artian Rasulullah dan siapapun itu, mereka adalah abdun. Bukan ma'budun, bukan yang disembah, tapi apa? Hamba yang menghambakan diri kepada zat yang maha agung. Wa ana ala ahdika, dan aku senantiasa berada di atas ahdik. Ahdik itu maknanya adalah perjanjian. Kita Pak, tak kala sholat,
siang malam, 17 rakaat dalam sehari semalam. Yang kita baca di sana ada takrir, pengakuan, perjanjian dengan Allah. Apa itu kira-kira? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ikrar kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita memastikan, ya Allah, aku pasti senantiasa beribadah kepadamu. Wa wa'dika, dan janjimu, engkau juga menjanjikan pahala, ganjaran di dunia dan di akhirat bagi yang memenuhi perjanjiannya. Tapi diikat dengan apa? Mastata'tu, sesuai dengan kemampuanku. Meskipun aku sudah mengikrarkan diri, tapi aku adalah hamba yang kadang futur, kadang malas, kadang ini. Maka Allah senantiasa mengikat perintahnya dengan apa? Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. A'udzu bika min syarri ma shana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang aku lakukan. Ini juga i'tiraf, pengakuan hamba tersebut bahwa dia adalah hamba yang tidak bisa luput dari kesalahan. Tidak luput dari kesalahan. Karena kita ini adalah hamba-hamba ghairu maksum, tidak terjaga dari kesalahan. Pasti melakukan kesalahan. Kita punya jiwa ammaratum bisu, memerintahkan keburukan. Belum lagi bisikan setan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Abu maknanya adalah arji'u. Tapi konsekuensinya adalah a'tarifu. Aku mengakui nikmatmu yang engkau berikan kepadaku. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apa saja yang kalian rasakan itu datangnya dari Allah. Ini untuk menepis kesombongan dari diri kita. Bahwa apapun yang kita peroleh, ini adalah pemberian Allah. Fadlun minallah. Bukan karena kecerdasan, bukan karena kemampuan, tapi semua pemberian dari Allah. Jadi Fir'aun, kemudian Qarun, kenapa mereka diazab? Karena apa? Tidak mengakui bahwa nikmat yang mereka rasakan itu datangnya dari Allah. Wa abu'u laka bidzambi, dan aku mengakui juga dosa yang aku lakukan kepadamu. Dosa-dosa ini bukan karena engkau ya Allah yang memaksa saya untuk berdosa. Bukan engkau yang menakdirkan hal ini, tapi ini adalah keinginanku untuk berbuat dosa. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Jadi, tak kala kita memilih perbuatan maksiat, itu adalah keinginan kita melakukan hal tersebut. Bukankah Allah sudah menjelaskan, Rasul diutus untuk menjelaskan mana yang baik, mana yang buruk. Anda masih memilih yang buruk, itu adalah pilihan Anda, dan setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Hidup ini adalah pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Mau senang, mau bahagia, ada jalannya. Kemudian setelah itu, barulah si hamba tadi mengungkapkan kepada Allah sesuatu permohonan. Apa itu? Faghfirli, ya Allah, ampunilah aku. Karena aku tidak tahu ada di sana zat yang mengampuni begitu banyak dosa kecuali engkau. Luar biasa ini. Kenapa Pak? Kalau manusia atau bos kita gitu, setiap hari kita melakukan kesalahan, saya capek loh lihat kamu langgar terus, lambat terus masuk kerja. Saya nggak sabar. Udah kamu berhenti aja. Coba lihat. Seandainya ada bos setiap karyawannya melakukan kesalahan, maaf ya bos, iya nggak apa-apa. Ribuan kali kamu melakukan kesalahan pun saya tetap maafin. Tapi itu kan nggak ada. Sementara zat yang melakukan hal tersebut hanya Allah. Disebutkan dalam hadis kursi, adnaba amdun zamban. Hambaku melakukan kesalahan. Faqala, lalu dia berkata, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku.
Ya'rifu anna lahu rabban yakfiru dzunuba wa ya'khudhu bidzunub. Dia mengetahui bahwa dia punya Tuhan yang mengampuni kesalahan dan mengazab kesalahannya. Tapi hamba ini ngulang lagi. Coba lihat, ngulang lagi. Sudah minta ampun, ngulang lagi. Maka selama dia mengulang-ulang, selama itu juga dia mengulangi minta ampun, sebanyak itu juga saya berikan ampunan. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Kemudian kata Rasulullah, man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumiha qabla ayyumsi fahuwa min ahlil jannah. Barang siapa yang mengucapkan hal ini di siang hari, di pagi hari, dalam keadaan yakin, kemudian dia mati ya, sebelum sore hari, maka dia termasuk penduduk surga. Ini balasannya apa? Orang yang mengucapkan ini. Maka kita dianjurkan mengucapkan ini di pagi petang, pagi dan sore hari. Wa man qalaha minal laili, dan barang siapa yang mengucapkannya di malam hari, wa huwa muqinun biha famata qabla ayyusbiha fahuwa min ahlil jannah. Dia mengucapkan di malam hari, kemudian di malam itu dia meninggal dunia, maka dia termasuk penduduk surga. Berarti apa? Terjauhkan dari neraka jahanam. Tak kala ada seorang penanya datang kepada Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama, tentang meminta solusi karena di kampungnya lagi kemarau, tidak hujan tidak turun-turun. Maka kata Al-Hasan Al-Basri, istaghfirullah, minta ampunlah kepada Allah, istighfarlah, perbanyaklah istighfar. Kemudian datang lagi penanya berikutnya, ya saya bertahun-tahun nikah belum dikaruniai anak. Maka kata Al-Hasan Basri, istaghfirullah, istighfarlah, perbanyak istighfar. Datang lagi satu berkata, ya kebun kami tidak mengeluarkan buah-buahan dan yang lainnya. Maka dia bilang apa? Istighfar, perbanyaklah istighfar. Akhirnya muridnya kebingungan, nanya, ya setiap orang bertanya kepadamu, kamu suruh istighfar, solusinya adalah istighfar. Akhirnya Al-Hasan Al-Basri mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala menukil perkataan Nuh di dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbahu innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Luar biasa keutamaan apa? Istighfar. Tatkala Imam Ahmad datang ke suatu daerah, suatu negeri gitu, karena orang dulu itu, ulama-ulama dulu, terkenal namanya saja, tapi wajahnya nggak diketahui orang. Karena belum ada media sosial kayak sekarang ini, lihat di YouTube, lihat di mana, kelihatan wajahnya. Nah, tatkala Imam Ahmad ini datang ke suatu daerah, masuklah dia ke dalam masjid untuk sholat isya. Kemudian setelah itu mau istirahat di masjid tersebut, karena dia nggak punya uang untuk nyewa rumah. Kemudian marbutnya berkata, nggak boleh tidur di dalam masjid. Akhirnya dia tidur di emperan masjid, di teras masjid. Kemudian si marbut ini mengunci pintu masjid, dia lihat Imam Ahmad ini tidur. Nggak boleh tidur situ. Akhirnya dia tarik kaki Imam Ahmad ke jalan, nggak boleh tidur di dalam teras masjid. Astaghfirullah. Akhirnya apa? Di depan masjid tersebut ada khobas, tukang buat roti. Yang dia di malam hari buat adonan gitu, kemudian nanti subuh dibakar, kemudian dijual di pagi harinya. Melihat Imam Ahmad tidur di pinggir jalan, akhirnya memanggil untuk masuk ke dalam tokonya. Dipersilahkan tidur di dalam toko. Yang menarik yang dilihat oleh Imam Ahmad ini, si tukang roti ini setiap kali membuat roti adonan dan yang lainnya, dia senantiasa istighfar. Lantas Imam Ahmad bertanya kepadanya, apa yang engkau dapati dari asar istighfar tersebut?
Kata beliau bahwa Allah sudah mengabulkan seluruh doaku kecuali hanya satu. Kata Imam Ahmad, apa itu doamu yang satu yang belum dikabulkan oleh Allah? Saya berdoa kepada Allah untuk berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. La ilaha illallah. Tinggal satu ini. Ternyata sudah ada di depannya. Ini menunjukkan apa? Besarnya keutamaan istighfar yang Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa hambanya. Kemudian langkah yang ke-8 adalah kasratus shalah, yaitu memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, bukan sholawat bid'ah buat-buatan sendiri. Sementara kita tahu sahabat adalah afsahun nasi bilughatil arabiyyah, mereka adalah orang yang fasih dalam bahasa Arab. Nah, ketika mereka enggak tahu bersolawat, datang kepada Rasulullah. Disebutkan oleh Ka'ab bin Ujrah, kharaja alaina Rasulullah pernah keluar menjumpai kami. Fakulna, lalu kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaik. Kami sudah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Wa kaifa nusalli alaik. Lantas bagaimana kami bersolawat kepadamu? Coba lihat istislamnya mereka. Mereka menerima yang datang dari Rasulullah, enggak buat-buat. Lantas kata Rasulullah, qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ila akhir. Sebagaimana yang kita baca di mana, Pak? Di tasyahud akhir. Ini hukumnya wajib, bukan rukun salat, bukan syarat salat, tapi apa? Wajibatus salat. Nah, para ulama berselisih ini tentang solawat. Solawat kepada Nabi. Hukumnya apa? Wajibkah ataukah bagaimana? Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa yang wajib itu hanya di tasyahud akhir. Nampak? Meskipun datang hadis yang menyebutkan al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusolli alayya. Orang yang bakhil itu adalah orang yang disebut namaku di sisinya dan tidak berselawat atasku. Nah, jadi selain tasyahud akhir, ini hukumnya apa? Sunnah. Silahkan mau berselawat, Allahumma sholli ala Muhammad, dan seterusnya. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa makna solawat tersebut? Kalau solawat minallah yang datang dari Allah, maknanya adalah rahmat wassana, rahmat dan pujian. Ini maknanya apa? Solawat dari Allah. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu yukhrijukum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah yang berselawat atas kalian, dialah yang memberikan rahmat kepada kalian. Adapun selawat dari malaikat dan dari manusia kepada Rasulullah, ini maknanya adalah al-istighfar wa du'a ulahu, permohonan ampun untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kali kita berselawat kepada Nabi, itu imbasnya kepada kita juga. Dampaknya kepada kita juga. Disebutkan dalam suatu hadis, Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya wahidatan, sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang beristighfar kepada aku satu kali, niscaya Allah barang siapa yang berselawat kepada aku satu kali, niscaya Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Nah, demikian ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.